Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan aku akuntan. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini harus dilaksanakan ketika di akhir periode pembuatan laporan keuangan. Jadi sebelum menghasilkan laporan keuangan, kita terlebih dahulu harus melakukan penyesuaian terhadap akun-akun yang memang harus disesuaikan di akhir periode. Kali ini contoh untuk melakukan penyesuaian adalah sebagai berikut. Kali ini yang pertama adalah berdasarkan stok opnam bagian gudang menyebutkan bahwa sediaan perlengkapan yang ada per 31 Desember 2018 senilai 20 juta. Jadi menurut catatan bagian gudang, persediaan perlengkapan adalah 20 juta. Padahal menurut saldo, neraca saldo, perlengkapan kantor menunjukkan angka di debit 30.200. Dengan kata lain ada selisih sebesar 10.200.000. Nah, 10.200.000 inilah yang harus kita sesuaikan. Jadi bagaimana? Secara mudahnya adalah seperti ini. Seandainya sediaan perlengkapan itu yang ada real di gudang adalah 20 juta, maka nanti di hasil akhirnya harusnya juga bernilai 20 juta. Maka selama periode ini ada pemakaian untuk perlengkapan kantor sebesar 10.200.000. Jadi seperti ini perhitungannya. 30.200 dikurangi 20 juta. Oke. 10.200.000 ini kita sebut sebagai beban pemakaian perlengkapan. Jadi kita catat di sini tanggal 31, ini Desember 2018 tanggalnya. Kemudian perkiraan yang kita gunakan adalah beban pemakaian perlengkapan. Berapa pemakaian perlengkapan? Ya selisihnya tadi 10.200, 10.200.000 seperti ini. Lalu apa yang harus dikurangi? Perlengkapan yang harus dikurangi. Perlengkapan berkurang di sebelah kredit. Oke. Ini kalau kita aplikasikan ke neraca lajur akan nampak seperti ini. Oke, ini neraca lajurnya belum kita buat contoh aja seperti ini. Perlengkapan kantor yang tadi awalnya saldo 30.200, kemudian di ayat jurnal penyesuaian ini tadi dikredit sebesar 10.200. Jangan sampai salah dalam memasukkan debit kreditnya ayat jurnal penyesuaian. Maka nanti di neraca saldo setelah penutupan nampak seperti ini. Jadi neraca saldo setelah penutupan adalah saldo debit ditambah debit dikurangi kredit. Debit dari neraca ditambah debit dari ayat jurnal penyesuaian dikurangi kredit penyesuaian. Nah, kan? Maka sesuai dengan di gudang hasil akhirnya adalah 20 juta. Karena ini adalah akun real, maka nanti akan nampak di neraca seperti ini. Gitu. Sedangkan untuk beban pemakaian perlengkapan, karena di neraca tidak ada,
Yang ada adalah di jurnal penyesuaiannya 10200. Dia akan nampak di rumusnya kita sama. Karena posisi saldo normalnya adalah di debit, maka rumusnya sama. Tapi karena ini beban, kita langsung menuju ke laba rugi. Tuh. Oke. Memorial 2. Iklan dibayar di muka merupakan beban iklan di TV untuk 5 kali penayangan di bulan Desember. Sampai dengan 31 Desember 2018 baru ditayangkan 3 kali. Dari kalimat tersebut, harusnya kita dapat memahami bahwa selama bulan Desember harusnya sudah tayang 5 kali di TV. Namun kenyataannya hanya ditayangkan sebanyak 3 kali, berarti yang 2 kali belum ditayangkan. Nah, hal ini yang harus jadi perhatian kita, harus disesuaikan. Jadi sekarang kita perhatikan ada akun iklan dibayar di muka ini dengan debit 30 juta, ini harusnya untuk 5 kali penayangan. Berarti dengan kata lain, 1 kali penayangan adalah biayanya 30 juta dibagi 5 kali penayangan. Berarti 1 kali penayangan adalah 6 juta. Padahal selama bulan Desember baru ditayangkan 3 kali saja. Berapa yang belum ditayangkan? 2 kali 6 juta, berarti ada 12 juta yang harus disesuaikan. Nah, sekarang kita catat di jurnal penyesuaian. Yang kedua, jika tadi di neraca saldo tercatat sebagai iklan dibayar di muka, berarti sekarang iklan dibayar di mukanya kita catat di kredit. Berapa yang sudah ditayangkan? 3 kali, berarti 3 kali 6 juta. 3 kali 6 juta. Oke, berarti ketemu 18 juta. Berarti beban iklan yang terjadi selama bulan Desember adalah 18 juta. Kita gunakan beban promosi. Beban promosi dan iklan. Oke. 18 juta. Oke. Setelah kita posting buku besar, kita masukkan ke neraca lajur. Iklan dibayar di muka ini kita sudah masukkan 18 juta, kemudian dia akan berpindah ke neraca saldo setelah penutupan menjadi 12 juta. Dari yang awalnya 30 juta di debit, kemudian ada penyesuaian 18 juta yang sudah diakui sebagai beban, dan 12 juta ini adalah yang belum terjadi atau 2 kali penayangan yang masih harus ditayangkan di bulan selanjutnya. Karena iklan dibayar di muka adalah termasuk akun real, maka dia akan masuk ke kolom neraca di debit. Kemudian untuk di biaya promosi ini ada saldo 12.500.000 dan kita masukkan yang ayat jurnal penyesuaiannya ini 18 juta, kemudian saldonya bertambah. Lalu karena ini adalah beban yang mempengaruhi laba rugi, kita masukkan ke kolom laba rugi di sisi debit seperti ini. Memorial 3. Kali ini kita akan membahas tentang beban penyusutan aset tetap, di mana setiap tahunnya dihitung sebagai berikut. Gedung 5%, kemudian inventaris 10%, penyusutan kendaraan juga 10%.
Nah, kemudian dari total penyusutan ini nanti dialokasikan 40% untuk beban admin dan umum. Kemudian sisanya 60% dialokasikan sebagai beban promosi dan iklan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke, silakan perhatikan ini. Jadi, yang pertama, gedung itu akan disusutkan sebanyak 5% per tahun. Jadi kalau per tahun berarti 5% ini nanti harus dibagi 12 bulan. Karena kita hanya menyusutkan selama 1 bulan, yaitu Desember. Oke, perhatikan lagi. Jadi angka 5% ini nanti harus dibagi 12. Sekarang kita cek gedung. Saldo gedung adalah 2 juta. Kita tulis 2 juta. 2 miliar. 2 miliar kalikan 5% dibagi 12 bulan. Kenapa kok 12 bulan? Karena kita hanya mengambil 1 bulan, yaitu Desember. Oke, ini adalah hasil dari penyusutan gedung untuk bulan Desember. Kemudian untuk inventaris. Inventaris adalah 110 juta dikali 10% dikali 1 bulan. 1 bulan dibagi 12. Ini sebetulnya sama dengan yang gedung tadi. Kalau gedung tadi langsung kita bagi 12, tapi kalau yang inventaris kenapa saya tambahi 1? Ya biar kalian tahu bahwa sama aja gitu, mau ditambah kali 1 atau langsung dibagi 12, karena nanti pun hasilnya akan sama. Nah, ini hasil untuk inventaris yang disusutkan sebanyak 10% per tahun. Nah, kita hanya menghitung selama 1 bulan, makanya perlu dibagi 12 bulan. Kemudian untuk kendaraan yaitu 7 miliar 750 juta dikali 10% dibagi 12. Oke. Ini hasilnya 6.458 sekian. Jadi kalau kita jumlah, kita jumlahkan total dari penyusutan ini adalah sekian. Kita rubah dulu biar mudah membacanya. Oke, total penyusutannya adalah 73.833.333 gitu ya. Nah, karena di soal sudah diperintahkan untuk mengalokasikan beban penyusutan ke dalam beban administrasi umum dan beban promosi, maka kita harus membaginya dengan cara seperti ini. Kita ambil saja total penyusutannya adalah 73.833. Langsung saja dikalikan 40% untuk biaya administrasi dan umum. Hasilnya adalah 29.500 sekian. Dan berarti sisanya sebanyak 60% adalah menjadi beban promosi dan iklan. Dua angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Begini. Oke, kita berpindah ke sini, jurnal penyesuaian. Karena tadi sudah dialokasikan, maka kita tinggal mengetikkan beban administrasi dan umum. Kemudian yang kedua adalah beban promosi dan iklan. Oke, sesuai pembagiannya tadi adalah 29.533, sedangkan untuk beban promosi 44.300. Ya, betul ya. Lalu kreditnya apa?
kreditnya adalah di penyusutan gedung. Akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi penyusutan inventaris. Oke, akumulasi penyusutan gedung adalah sebesar 833 ini ya. Kita copy saja. Oke. Kemudian kendaraan. Oke, kemudian inventaris. Oke, seperti ini. Jadi kita harus menentukan dulu berapa beban penyusutan untuk masing-masing aset tetapnya. Ini adalah beban untuk masing-masing aset. Harus kita tentukan dulu, baru dijumlah. Setelah dijumlah maka ketemu berapa yang harus dibagi untuk admin umum, promosi, dan iklan. Seperti itu. Oke, demikian. Semoga kalian bisa lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.